Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Fa ya ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita memasuki pelajaran ke-29, yaitu membahas tentang al-aul. Nah, sebelum kita jelaskan apa yang dimaksud dengan al-aul, seperti biasa kita kembali memurajaah berkaitan tentang ashabul furud, ya begitu juga at-ta'sib atau asabah dan juga hajab. Ya, tapi bagi antum yang sudah menguasai itu atau sudah hafal, tidak mengapa di skip saja sampai pelajaran tentang al-aul. Waris setengah ada 5 golongan. Mereka adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, dan saudari seayah. Suami mendapatkan setengah dengan satu syarat, yaitu tidak ada anak atau cucu. Anak perempuan mendapatkan setengah dengan dua syarat tunggal, tidak ada anak laki-laki. Cucu perempuan mendapatkan setengah dengan tiga syarat, yaitu tunggal, tidak ada cucu laki-laki, dan tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Saudari kandung mendapatkan setengah dengan empat syarat, yaitu tunggal, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, dan tidak ada ayah atau kakek. Adapun saudari seayah mendapatkan setengah dengan lima syarat, yaitu tunggal, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada saudara atau saudari kandung. Adapun pewaris seperempat ada dua golongan, yaitu suami dan istri satu orang atau lebih. Suami mendapatkan seperempat dengan satu syarat, yaitu ada anak atau cucu mayit, yaitu si istri. Adapun istri satu orang atau lebih mendapatkan seperempat dengan syarat tidak ada anak atau cucu mayit, yaitu suami. Adapun seperdelapan ada satu golongan, yaitu istri satu orang atau lebih dengan syarat ada anak atau cucu mayit, yaitu suami. Adapun pewaris 2/3 ada empat golongan. Mereka adalah jamak dari anak perempuan, jamak dari cucu perempuan, jamak dari saudari kandung, dan jamak dari saudari seayah. Dan syarat ya untuk 2/3 itu sama persis dengan syarat setengah, ya kecuali syarat yang pertama tunggal dirubah menjadi jamak, ya. Baik. Jadi cukup diganti tunggal menjadi jamak. Baik. Nah, jadi silahkan dibaca. Ini sudah tidak tadi kita sebutkan di pewaris setengah. Baik. Adapun pewaris sepertiga ada dua golongan. Mereka adalah ibu dan jamak dari saudara atau saudari seibu. Ibu mendapatkan sepertiga dengan syarat tidak ada anak atau cucu, tidak ada jamak dari saudara atau saudari, bukan salah satu kasus Umariyatain. Jamak dari saudara atau saudari seibu mendapatkan sepertiga dengan syarat tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan jamak. Adapun pewaris seperenam ada 7 golongan. Mereka adalah ayah, kakek, ibu, nenek, cucu perempuan satu orang atau lebih, saudari seayah satu orang atau lebih, dan saudara atau saudari seibu. Ayah mendapatkan seperenam dengan syarat ada anak atau cucu laki-laki. Kakek mendapatkan seperenam dengan syarat ada anak atau cucu laki-laki dan tidak ada ayah. Ibu mendapatkan seperenam dengan salah satu dari dua syarat, ada anak atau cucu, atau ada jamak dari saudara atau saudari. Adapun nenek mendapatkan seperenam dengan syarat tidak ada ibu. Cucu perempuan satu orang atau lebih mendapatkan seperenam dengan syarat ada satu anak perempuan yang mendapatkan setengah dan tidak ada cucu laki-laki. Saudari seayah satu orang atau lebih mendapatkan seperenam dengan syarat ada satu saudari kandung yang mendapatkan setengah dan tidak ada saudara seayah. Saudara atau saudari seibu mendapatkan seperenam dengan tiga syarat, yaitu tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan tunggal. Baik, sekarang metode berbalik ya. Suami,
ya bisa mendapatkan setengah, bisa mendapatkan seperempat. Setengah apabila tidak ada anak atau cucu mayit yaitu istri, seperempat kalau ada anak atau cucu mayit yaitu istri. Adapun istri bisa mendapatkan seperempat, bisa juga seperdelapan. Ya, seperempat apabila tidak ada anak atau cucu mayit yaitu suami, seperdelapan kalau ada anak atau cucu mayit yaitu suami. Kalau anak perempuan, ya ada tiga kemungkinan setengah, 2/3, atau asabah bil ghair atau mendapatkan sisa. Ya setengah dengan syarat tunggal, tidak ada anak laki-laki. 2/3 jamak, tidak ada anak laki-laki. Asabah bil ghair atau sisa kalau ada anak laki-laki. Adapun cucu perempuan dari anak laki-laki, ya bisa mendapatkan setengah, 2/3, seperenam, asabah bil ghair atau sisa, atau mahjub. Setengah ketika dia tunggal, tidak ada cucu laki-laki dan tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. 2/3 apabila jamak, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Seperenam apabila ada satu anak perempuan yang mendapatkan setengah dan tidak ada cucu laki-laki. Asabah bil ghair atau sisa apabila ada cucu laki-laki, dan mahjub apabila ada anak laki-laki atau ada cucu laki-laki yang lebih dekat, atau ada jamak dari anak perempuan yang sudah mengambil 2/3. Adapun saudari kandung bisa mendapatkan setengah, 2/3, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair, dan mahjub. Setengah apabila tunggal, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek. 2/3 jamak, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek. Asabah bil ghair atau sisa apabila ada saudara kandung. Adapun asabah ma'al ghair atau sisa juga kalau bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Dan dia mahjub dengan adanya anak laki-laki atau cucu laki-laki, ada ayah atau kakek. Adapun saudari seayah bisa mendapatkan setengah, 2/3, seperenam, asabah bil ghair, asabah mal ghair, dan mahjub. Setengah apabila tunggal, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, tidak ada saudara atau saudari kandung. 2/3 jamak, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, tidak ada saudara atau saudari kandung. Seperenam apabila ada satu saudari kandung yang mendapatkan setengah dan tidak ada saudara seayah. Asabah bil ghair apabila ada saudara seayah. Asabah mal ghair apabila ada anak perempuan atau cucu perempuan. Mahjub apabila ada anak atau cucu laki-laki, ada ayah atau kakek, ada saudara kandung, ada saudari kandung yang menjadi asabah mal ghair, atau ada jamak dari saudari kandung yang sudah mengambil 2/3. Adapun ayah bisa mendapatkan seperenam, seperenam plus sisa, atau asabah atau sisa. Ya, seperenam apabila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Seperenam plus sisa kalau ada perempuan, kalau ada anak perempuan atau cucu perempuan. Asabah atau sisa kalau tidak ada anak, ya tidak ada anak atau cucu. Baik, kakek ada kemungkinan seperenam, seperenam plus sisa, asabah atau sisa, dan juga mahjub. Seperenam apabila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, ya tidak ada ayah. Seperenam plus sisa ada anak perempuan atau cucu perempuan, tidak ada ayah. Asabah atau sisa kalau tidak ada anak atau cucu ya, dan tidak ada ayah, dan mahjub kalau ada ayah. Ibu bisa mendapatkan sepertiga, bisa mendapatkan seperenam, bisa mendapatkan sepertiga sisa. Sepertiga dengan syarat tidak ada anak atau cucu, tidak ada jamak dari saudara atau saudari, ya bukan salah satu kasus umariyatain. Seperenam ya apabila ada anak atau cucu atau ada jamak dari saudara atau saudari. Sepertiga sisa apabila dalam kasus umariyatain. Nenek bisa mendapatkan seperenam atau dia mahjubah.
Ya, seperenam kalau tidak ada ibu, mahjub kalau ada ibu. Saudara atau saudari seibu bisa mendapatkan sepertiga, seperenam, atau mahjub. Sepertiga kalau tidak ada anak atau cucu, dan juga tidak ada ayah dan kakek, dan mereka jamak. Seperenam, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah dan kakek, tunggal. Ya, adapun mahjub dengan adanya anak laki-laki atau cucu laki-laki, ada anak atau cucu perempuan, dan ada ayah atau kakek. Baik, nah ini ashabul furud ya. Kemudian berpindah kepada asobah. Asobah terbagi menjadi tiga macam. Ada asobah bin nafs, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Asobah bin nafs yaitu seluruh ahli waris dari kalangan laki-laki ya adalah asobah kecuali suami dan saudara seibu karena mereka berdua termasuk ashabul furud. Adapun dari kalangan perempuan hanya mu'tiqah. Jumlah mereka bisa lebih dari 14 orang. Adapun asobah bil ghair ada empat golongan. Anak perempuan satu orang atau lebih menjadi asobah dengan anak laki-laki satu orang atau lebih. Cucu perempuan satu orang atau lebih menjadi asobah dengan cucu laki-laki satu orang atau lebih. Saudari kandung satu atau lebih menjadi asobah dengan saudara kandung satu orang atau lebih. Saudari saya satu orang atau lebih menjadi asobah dengan saudara saya satu orang atau lebih. Ya, dan pembagiannya lidzakar mislu hadzil unsayain, laki-laki dua kali lipat daripada perempuan. Adapun asobah mal ghair yaitu saudari kandung satu orang atau lebih atau saudari saya satu orang atau lebih apabila mereka bersama anak perempuan satu orang atau lebih atau bersama cucu perempuan satu orang atau lebih, maka saudari tersebut menjadi asobah mal ghair berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang telah lalu. Baik. Kemudian hajab terbagi menjadi dua macam. Ada hajab bisyaks, penghalang warisan dengan orang, ya, dan ini ada dua, baik hajab hirman keseluruhan seperti anak laki-laki menghalangi cucu laki-laki, ayah menghalangi kakek, dan ibu menghalangi nenek. Ini hajab hirman. Atau hajab nukson yang mengurangi saja ya sebagian, seperti perpindahan bagian suami dengan adanya anak atau cucu dari setengah ke seperempat, perpindahan bagian istri dengan anak atau cucu dari seperempat ke seperdelapan, dan perpindahan bagian ibu dengan anak atau cucu atau dengan jamak dari saudara dari sepertiga ke seperenam. Ini disebut hajab nukson. Adapun hajab biwas, penghalang warisan dengan sifat, yaitu apabila seorang ahli waris memiliki sifat dengan salah satu penghalang warisan, yaitu perbudakan, pembunuhan, atau perbedaan agama. Maka ia terhalangi dari mendapatkan warisan disebabkan adanya penghalang yang ada pada dirinya, dan ia tidak memberi pengaruh untuk ahli waris yang lain. Oleh karena itu, keberadaannya sama seperti tidak ada. Ini sudah kita bahas pada pelajaran yang lalu. Baik, kita akan memasuki pelajaran tentang aul. Ya, silahkan dibaca matanya. Baik, kita skip saja. Al-aul yaitu pertambahan pada pokok masalah dan pengurangan pada bagian setiap ahli waris. Sebabnya adalah banyaknya ashabul furud dalam satu warisan. Kasus aul pertama kali terjadi pada zaman Umar radhiyallahu an, yaitu kasusnya suami, ya, seorang meninggalkan suami, saudari saudari kandung, dan ibu. Maka ia mengumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk bermusyawarah, dan ia mengambil pendapat Abbas radhiyallahu an, ya, yaitu dengan pernyataan adanya aul. Baik, kita sudah mengetahui bahwasanya asal masalah itu ada 7. Ada 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ya, akan tetapi asal masalah yang mengalami aul itu cuma 3, yaitu 6, 12, dan 24. Baik, adapun 6, awalnya bisa 4 kali, bisa ke 7, bisa ke 8, bisa ke 9, bisa ke 10. Ya, adapun 12, awalnya 3 kali, yaitu 13, 15, 17. Adapun 24, awalnya 1 kali, yaitu ke 27.
Baik, coba kita lihat contohnya. Jadi maksud aul itu seperti ini ya. Oh, sebentar. Jadi kalau ada kasus seseorang meninggalkan suami, kita tahu suami mendapatkan setengah dan saudari kandung mendapatkan setengah juga. Saudari saya, karena ada saudari kandung yang mendapatkan setengah, maka dia mendapatkan 1/6. Ya, di sini ada dua, dua, enam. Ya, maka masalah adalah 6. Kemudian ini setengahnya 3, ini setengahnya 3. Ya, sudah habis ini ya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, tidak mengapa 1/6 dari 6 adalah 1. Kita jumlahkan ini. Ternyata ada 7. Artinya, asalnya harta itu dibagi menjadi 6, ya dirubah menjadi dibagi 7 sesuai dengan jumlah ini. Jadi 6-nya dicoret, asal masalah yang baru adalah 7. Ya, coba lihat di sini. Suami asalnya mendapatkan 3/6 setengah. Saudari kandung asalnya 3/6 juga setengah. Saudari saya asalnya 1/6. Tapi karena hartanya tidak cukup, sudah dibagi 7 saja, akhirnya suami menjadi 3/7. Dan ini kurang dari setengah. Begitu juga saudari kandung 3/7, saudari saya jadinya 1/7. Jadi karena terjadi aul dari 6 ke 7, maka bagian setiap ahli waris yang asalnya setengah-setengah dan 1/6 berubah menjadi 3/7, 3/7, dan 1/7. Nah, ini karena banyaknya ashabul furud dalam kasus. Baik, kemudian contoh yang lain, suami karena nggak ada anak setengah, ibu karena nggak ada anak dan tidak ada jamak dari saudara, maka 1/3, saudari kandung setengah. Maka masalahnya kan 6, setengahnya 3, 1/3-nya 2, setengahnya 3. Maka kita jumlah, ternyata ini jumlahnya 8, maka terjadilah aul, kita coret 6-nya, rubah menjadi 8. Artinya harta yang asalnya dibagi 6, kita rubah menjadi dibagi 8. Nah, kasus ini disebut dengan al-mubahalah, ya, karena kasus masalah aul itu ada di antara sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menyelisihi sahabat yang lain yang menyatakan tidak ada aul, ya, sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, menantang sahabat yang lain untuk melakukan al-mubahalah, ya, berkaitan tentang masalah aul. Maka akhirnya kasus ini, yaitu suami, ibu, dan saudari kandung, disebut dengan kasus al-mubahalah. Ya, ini cuma penamaan kasus ya, artinya tidak tidak ada apa namanya pengaruh dalam perhitungannya. Baik, kemudian ada suami, ya ini setengah, dua saudari seibu, jamak berarti 1/3, dan dua saudari saya berarti 2/3. Di sini ada 2 dengan 3, maka KPK-nya 6. Setengah, 3, 1/3, 2, 2/3, 4. Maka kita hitung, ternyata jumlahnya 9, maka 6 kita coret menjadi 9. Jadi mudah saja ya. Ya, jadi hitung seperti biasa, kemudian jumlahkan, maka coret asal masalah berdasarkan jumlah siham yang ada. Ya, maka awalnya dari 6 ke 9. Dan ini kasus ini dinamakan dengan al-gharra. Ya, al-gharra itu nama bintang ya, yang terang. Ya, kenapa dinamakan al-gharra? Karena masalah ini masyhur di kalangan para sahabat karena terjadi setelah peristiwa mubahalah yang sebelumnya kita sebutkan. Baik, kemudian misal yang keempat, ada suami karena nggak ada anak setengah, ibu karena jamak dari saudari atau saudara-saudari ya, saudari ya, berarti 1/6,
Dua saudari seibu karena jamak sepertiga, dua saudari kandung 2/3. Maka ada 2, 6, 3. Maka KPK-nya 6. Setengahnya 3, seperenam satu, sepertiga 2, 2/3, 4. Maka kalau kita jumlahkan jumlahnya 10, maka 6 kita coret menjadi 10. Baik, dan kasus ini diberi gelar dengan umul furuh atau umul faruh. Ya, eh, furuh itu adalah anak-anak burung ya, dan biasanya anak-anak burung itu banyak. Nah, kenapa kasus ini dinamakan umul furuh? Karena banyaknya awul, asalnya 6 menjadi 10. Ya, jadi seperti anak-anak burung yang banyak. Wallahu a'lam. Baik, kemudian misal berikutnya awal dari 12 ke 13. Ada suami karena ada anak berarti seperempat. Anak perempuan setengah. Cucu perempuan karena ada anak perempuan yang mendapatkan setengah maka mendapatkan seperenam. Ibu karena ada anak seperenam. Maka ada 4, 2, 6, 6 KPK-nya adalah 12. Ya, seperempat 3, setengah 6, seperenam 2, seperenam 2. Maka jumlahnya adalah 13, maka kita coret 12 menjadi 13. Baik, misal berikutnya, awal dari 12 ke 15, istri karena tidak ada anak seperempat. Ibu karena ada jamak dari saudara atau saudari, maka seperenam. Saudara seibu karena dia tunggal seperenam, dan saudari kandung karena jamak 2/3. Baik, di sini ada 4, 6, 6, dan 3. Maka KPK-nya adalah 12. Nah, kita menemukan angka 12 ini, ya, lihat kembali berkaitan tentang cara mencari asal masalah, gitu ya. Seperempat dari 12 3, seperenam 2, seperenam 2, 2/3 adalah 8. Maka kalau kita jumlahkan, jumlahnya ada 15, kita coret 12, aul ke 15. Baik, misal berikutnya, eh, dua nenek, seperenam, karena nggak ada ibu. Tiga istri, karena nggak ada anak, berarti seperempat. Empat saudari seibu, jamak sepertiga. 8 saudari saya, jamak 2/3. Ada 6, 4, 3, 3, maka 12. Seperenamnya 2, seperempat 3, sepertiga 4, 2/3, 8. Maka jumlahnya adalah 17. Kita coret 12 menjadi 17. Baik, nah kasus ini disebut dengan umul furuj atau umul aramil. Kenapa dinamakan demikian? Karena dalam kasusnya semuanya adalah perempuan yang memiliki furuj, ya berasal dari kata forj, dan umul aramil janda ya, karena ini semuanya adalah janda. Wallahu a'lam. Baik, kemudian misal yang kedelapan, ya ada istri karena ada anak berarti 1/8, dua anak perempuan berarti 2/3, ibu karena ada anak perempuan 1/6, ayah karena ada anak perempuan 1/6 plus sisa. Ya, ingat di sini ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Jangan hanya sisa, ya, karena kalau sisa nanti ayah eh, sedikit saja dapatnya, gitu ya. Bahkan tidak terjadi aul kalau sisa. Baik, maka di sini ada 8, 3, 6, 6. Maka KPK-nya adalah 24, 1/8 3, 2/3, 16. Ya, dapat 16, 24 bagi 3, 8 kali 2, 8, 16. Ya, 1/6 berarti 4, 1/6 berarti 4. Dan tidak ada sisanya. Kalau kita jumlahkan, maka semuanya adalah 27. Ya, baik. Nah, kasus ini dinamakan bakhilah karena awalnya cuma sekali. Ya, seperti orang yang bakhil cuma sekali. Mimbariyah karena kasus ini, ya, disebutkan diputuskan entah oleh Rasulullah atau sebagian sahabatnya ketika mereka sedang di mimbar, ya, atau ketika dia sedang di mimbar. Baik. Kemudian di sini ada tiga istri.
karena ada cucu, maka 1/8. Dua cucu perempuan berarti Afwan 2/3. Nenek 1/6, gak ada ibu. Kakek karena ada cucu perempuan 1/6 plus sisa. Maka ini 24. 1/8 3. 2/3 16. 1/6 4. 1/6 4, dan tentunya tidak ada sisa ya. Dan jumlahnya ternyata 27. Maka 24 kita rubah menjadi 27. Maka dari misal-misal yang tadi kita sebutkan, maka 6 bisa aul ke 7, bisa ke 8, bisa ke 9, dan bisa ke 10. Sedangkan 12 bisa aul ke 13, bisa ke 15, dan bisa ke 17. Sementara 24 hanya aul ke 27. Ya, dan kasus yang terakhir ini juga dinamakan bakhila atau mimbariyah. Wallahu a'lam. Nah, silahkan soal-soal yang ada dikerjakan ya. Nanti silahkan kirimkan jawabannya ya ke nomor WA anak ya. Di sini ada 28 soal ya. Baik, silahkan kirimkan nomornya ke nomor berikut. Dan bagi antum yang belum memiliki bukunya, silahkan segera dimiliki dengan menghubungi nomor yang ada di layar. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.